Sudah mulai. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Direktur RSUD Bedah Kota Pekalongan, Dr. Junaidi Wibawa SPPK MSIMED, dan kepada Bu Ani Susulewati SST dan kawan-kawan yang sudah memfasilitasi kita untuk bisa berdiskusi tentang tema pada pagi hari ini tentang melayani pasien dengan empati. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Sehat ya, alhamdulillah ya. Dimanapun Anda berada, sekarang kita sedang live untuk bisa berdiskusi tentang tema yang kita sedang bahas hari ini. Senang sekali perkenalkan, nama saya Honirul Rahman, Eskep Nurse. Nanti saya akan memandu sesi talk show ini pada kesempatan pagi hari ini dengan tema melayani pasien dengan empati. Setiap pasien ketika berobat ke rumah sakit tentunya mereka berharap ingin sembuh dari penyakitnya dan ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik dari para pemberi pelayanan kesehatan, dalam hal ini dokter, perawat, cleaning service dan lain-lain sebagainya. Namun pada realitanya sebagian pasien terkadang ada yang tidak puas, kemudian ada yang bahkan ada yang komplain terhadap pelayanan yang kita berikan. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira wujud empati yang seperti apa sih yang harus diberikan oleh pemberi pelayanan ini, dan trik dan tips apa yang yang harus dilakukan oleh para pemberi pelayanan. Nah, alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber yang insya Allah nanti akan tentang hal tersebut. Beliau adalah seorang dokter spesialis bedah umum, beliau juga seorang wirausaha, beliau juga seorang dosen, dan juga alhamdulillah sedang meniti sebagai seorang penceramah ya. Alhamdulillah insya Allah. Beliau adalah Dr. Udi, ya SPB. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Sehat dok. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi. Baik, mohon izin dok. Nanti kita bagi menjadi tiga sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi dok. Kemudian sesi selanjutnya, sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dengan saya sebagai narasumber, kemudian sebagai moderator. Mohon maaf. Kemudian yang sesi yang terakhir adalah sesi tanya jawab dengan para audiens, pada hadirin yang sekarang mungkin hadir dalam live streaming ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Dr. Udi untuk bisa memaparkan materinya kepada yang beliau. Kamu persilakan. Terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat pejuang sebagai tenaga kesehatan dimanapun berada, dan masyarakat umum di Kota Pekalongan khususnya dan di luar Pekalongan umumnya. Pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan sebuah materi yang mana materi ini sebetulnya sudah melekat di cara pelayanan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan, yaitu melayani pasien dengan melibatkan rasa empati. Bapak Ibu sekalian, apa sebetulnya itu empati? Empati adalah kemampuan untuk kita memahami apa yang diinginkan oleh pasien ketika mereka datang ke Rumah Sakit Bendan. Tentunya mereka membawa keluhan yang belum bisa diatasi sendiri ketika mereka masih ada di rumah. Lalu mereka berpikir akan menyampaikan keluhan ini kepada dokter spesialis atau pada perawat yang dekat dengan rumahnya. Dan mereka setelah menyampaikan keluhan, tentu mereka akan diarahkan. Lebih baik penyelesaian keluhan itu bisa dibawa ke Rumah Sakit Bendan Pekalongan. Setelah mereka sampai ke Rumah Sakit Bendan Pekalongan, mereka menyampaikan segala sesuatu, hal-hal yang berkaitan dengan yang dirasakan, yang menimbulkan rasa sakit, bahkan mengganggu kehidupan dia sehari-hari. Nah, ketika pasien menyampaikan keluhan itu, bagaimana respon pada pasien? Tentunya kita mencoba untuk memainkan posisi sebagai pelayan kesehatan ini, sebagai dokter khususnya, berada pada posisi pasien. Jadi ikut merasakan betapa sakitnya,
betapa menderitanya, betapa kebingungannya mereka mencari solusi. Maka ketika mereka hadir di rumah sakit bedah dan bertemu dokter, dokter perlu bersikap mendengarkan, bersikap memperhatikan, bersikap merasa seolah-olah ini adalah saudara kita sendiri. Sehingga ketika mereka menyampaikan, ada rasa keterbukaan, ada rasa nyaman, ada rasa puas ketika mereka menyampaikan segala sesuatunya. Sehingga rasa empati ini yang dibangun oleh dokter atau oleh perawat atau oleh siapapun di rumah sakit ini menjadikan pasien ini leluasa untuk menyampaikan hal-hal itu. Bapak Ibu sekalian, next. Empati ini sebetulnya sudah ada, ya, sudah ada dari semenjak mereka lahir, ya. Allah sudah menitipkan rasa empati ini, rasa memperhatikan. Misalnya pada saat masih bayi kan itu, mereka punya kemauan nih, mau kemauan, ya kan? Bagaimana ketika mereka haus, apa yang bayi ekspresikan? Mereka menangis. Tapi ketika ibunya yang memiliki ASI tadi belum hadir, mereka menahan sampai ibunya datang. Demikian juga pada masa anak-anak. Ketika mereka dunia bermainnya ada temannya yang menangis, rasa empati itu muncul dengan menghadiri teman yang menangis tadi untuk mencoba menenangkan atau mendiamkan. Ya, jangan menangis lah gitu. Bagaimana ketika ini pada orang dewasa? Tentunya rasa empati ini bisa diterapkan pada makin banyak orang. Ya, salah satunya sebagai pelayan kesehatan kita empati pada pasien yang datang. Namun tingkat empati ini seseorang tuh berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Ya karena latar belakangnya pun juga berbeda. Ada orang yang sangat mudah terenyuh, ya, kalau bahasa Jawanya terenyuh dengan penderitaan orang lain. Tapi ada juga orang yang agak acuh tak acuh atau cuek dengan penderitaan orang lain. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Next. Ini terjadi karena perbedaan dari hal-hal yang berkaitan dengan empati tadi. Salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan dia berada di mana? Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bergaul. Itu menjadikan mereka punya kepekaan yang berbeda-beda. Ada orang dengan lingkungan yang memang membawa atau mendorong mereka untuk muncul rasa empati. Salah satu contohnya, saat ini Indonesia lagi banyak kena musibah. Di Pekalongan beberapa waktu yang lalu dilanda banjir yang luar biasa dan cukup lama, bahkan hampir 1 bulan. Lalu bagi orang yang punya rasa empati melihat saudaranya yang tinggal di daerah yang kebanjiran, apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba turun, melihat, bahkan membantu saudara-saudara kita yang terendam rumahnya, yang tidak bisa beraktivitas bebas seperti sebelumnya. Juga empati ini dipengaruhi oleh cara pandang. Nah, cara pandang ini yang akan menjadikan perbedaan sejauh mana mereka menerapkan rasa empati ini. Cara pandang ini terbangun sudah barang tentu dengan banyaknya pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak wawasan yang dia miliki, tentu cara pandangnya akan berbeda. Saudara-saudaraku, empati ini pun juga dipengaruhi dari kondisi keluarga, cara asuh orang tua pada anak-anak. Kalau orang tua itu sudah membiasakan mengasuh anak-anaknya dengan empati, dengan peduli, ya, sebagai contoh, manakala ada pengemis datang ke rumah kita berikan sedekah pada dia. Nah, sedekah ini siapa yang menyerahkan? Nah, biasakanlah diajarkan yang menyerahkan sedekah adalah anak-anaknya, supaya anak-anak ini mempunyai rasa belas kasih pada orang lain ketika ketemu orang yang miskin. Bapak Ibu sekalian, pengalaman dari melakukan empati ini justru akan mempertebal kekuatan dari rasa empati kita kepada siapapun dalam permasalahan apapun. Tidak hanya dalam urusan pribadi, tapi juga urusan keluarga, urusan masyarakat, bahkan urusan bangsa.
Kita lihat bangsa Indonesia saat ini berkesulitan, ya, dalam hal ekonomi. Lalu bagaimana? Apakah kita berdiam diri atau kita seolah tidak tahu? Enggak. Kita harus tampil, kita harus hadir, terutama dalam keluarga kita dan tetangga kita. Dengan cara apa? Dengan cara membantu mereka untuk menyelesaikan kesulitan ekonomi mereka. Kesulitan ekonomi mereka tentu berdampak bagaimana mereka akan memperoleh pangan. Nah, dengan kita berempati, berbagi pangan kepada tetangga kita, itu adalah salah satu bentuk bagaimana mempertahankan tetangga kita untuk bisa tetap bertahan hidup dan sehat. Bapak Ibu sekalian, next. Bapak Ibu sekalian, dalam empati ini ada beberapa trik. Balik. Apa ciri-ciri orang yang memiliki rasa empati ini? Yaitu mereka peduli, ya, sangat peduli. Peduli pada siapa? Peduli dengan orang-orang yang berada di lingkungannya. Yang kedua, kita juga menjadi pendengar yang baik. Apapun yang menjadi keluhan pasien, kita dengarkan. Bahkan manakala informasi yang disampaikan ke pasien itu kurang lengkap, kita tanyakan lagi. Apakah ada keluhan yang lain? Apakah ada masalah yang lain? Untuk kita apa? Makin banyak memori yang kita peroleh dari hal-hal yang berkaitan yang akan dikeluhkan oleh pasien kepada dokter. Juga kita harus pandai memahami keluhan-keluhan dari pasien ini. Kita coba, apakah ini keluhan faktor jasmani atau ada faktor psikologinya. Kadang ada pasien datang ini lebih didominasi dengan faktor psikologi. Sehingga ketika faktor psikologi ini bisa kita carikan solusi, tentu dampaknya akan lebih cepat dibanding hanya kita perhatikan apa yang terjadi pada jasmaninya. Sering kita memikirkan bagaimana orang lain bisa merasa, ya, bisa merasa ketika kita berikan layanan pada mereka merasa mendapat perhatian. Karena pelayanan di rumah sakit itu akan dipilih oleh pasien tidak hanya sekedar kalau berobat di rumah sakit bedah ini sembuh, bukan. Tapi mereka lebih dominan bagaimana ketika mereka berobat di rumah sakit bedah, apalagi dirawat, mereka merasa nyaman. Mereka merasa menemukan bahwa dirinya diperhatikan oleh tenaga kesehatan yang ada di bedah. Ini yang coba kita bangun. Hal-hal kecil yang berkaitan dengan pelayanan ini kadang-kadang menimbulkan rasa kekecewaan oleh pasien. Maka kita coba mencari solusi bagaimana hal-hal yang kecil yang bisa menjadi penghapus kebaikan kita coba cari solusinya bagaimana. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ketika kita harus melakukan empati, ada yang merasa ini sebuah beban. Kenapa menjadi beban? Karena belum menjadi kebiasaan. Untuk itu, mari kita ajak semua tenaga kesehatan dimanapun mereka melayani kesehatan, ayo sertakan rasa empati ini pada saat kita memberikan layanan pada pasien. Sehingga kalau sering kita lakukan, tentu lambat laun tidak lagi terasa berat, tidak menjadi beban, tapi justru berubah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau saya tidak melakukan rasa empati dalam pelayanan pasien, ada sesuatu yang kurang. Ini yang kita harapkan. Next. Bapak Ibu sekalian, dengan rasa empati ini sebetulnya kita membangun hubungan sosial, ya, membangun hubungan sosial dengan sesama petugas kesehatan, dengan pasien, bahkan dengan keluarga pasien. Mereka akan terhubung, ya, terhubung secara sosial, merasa mereka menemukan hal-hal yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Hal ini yang tentunya kita harus selalu pertahankan. Kemudian dengan rasa empati kita bisa memahami apapun yang dipikirkan oleh pasien. Kadang-kadang ketika mereka datang ke poli bedah, ya, dengan keluhannya, kemudian dokter mengatakan ini sebaiknya dilakukan pembedahan. Tidak semua pasien akan bisa menerima serta-merta. Mereka pasti diawali dengan ketakutan. Mereka masuk ke poli bedah aja dengan membaca tulisan poliklinik bedah, mereka udah takut, apalagi ketemu dokternya. Nah, bagaimana kalau dokternya ini tidak bersikap dengan membangun rasa empati? Pasti mereka akan kabur, pasti mereka akan tidak datang kembali.
untuk ke poliklinik. Tapi ketika kita menyertakan rasa empati, mereka merasa nyaman, mereka tidak takut, dan fobia-fobia mengenai tindakan bedah akan lambat laun tereliminasi. Dan biasanya ketika kita menyampaikan kepada pasien, kalau perlu tindakan operasi, kita tidak bilang, wah ini harus dioperasi, enggak. Tapi dengan bahasa-bahasa yang analog. Misalnya ada tumor, ya kita sampaikan, Ibu, Bapak, ini sebaiknya tumornya diambil. Nah, mereka pasti bertanya, gimana dok cara mengambilnya? Ya dioperasi. Tapi bahasa diambil di awal itu lebih menenangkan daripada, Bu, Pak, ini harus dioperasi. Kok dioperasi Pak? Ya kalau nggak diambil kan ya. Nah, membalik kalimat ini saja sudah merubah rasa sugesti kepada pelayanan kesehatan. Jadi hal-hal ini yang kita coba untuk kita lakukan, untuk kita mengenal bagaimana respon pada pasien terhadap dokter, terhadap perawat. Hal ini yang harus menjadi prioritas. Ya, tanpa rasa empati memberikan layanan pada pasien, tentu akan mengurangi layanan prima di rumah sakit. Sedangkan kita baru giat-giatnya nih membangun layanan prima. Layanan prima tidak hanya sekedar kita punya fasilitas, tidak hanya sekedar kita punya SDM, tapi bagaimana SDM itu memperlakukan kepada pasien. Hal ini menjadi unggulan di Rumah Sakit Umum Bendan Kota Pekalongan. Harapan ke depan Rumah Sakit Bendan menjadi rujukan pilihan di Pantura Barat, bahkan harapannya sampai seluruh Pantura Jawa Tengah. Mudah-mudahan mohon doa restunya Rumah Sakit Bendan bisa memberikan contoh layanan yang menyertakan rasa empati kepada pasiennya. Bapak Ibu sekalian, hal-hal apa lagi yang menjadikan rasa empati ini akan lahir? Tentunya kita juga belajar bagaimana kita mengendalikan emosi. Ya, kadang-kadang ada pasien yang rewel ya gitu. Tapi bagaimana ketika pasien rewel itu, apakah kita sikapi dengan rewel juga? Tentu tidak. Kerewelan dari pasien itu justru menjadi media pembuka. Manakala mereka nanti mendapatkan layanan yang terbaik, mereka menjadi juru bicara di rumah sakit. Karena dengan kerewelannya itu menjadikan kita lebih teliti. Hal-hal apa yang sebetulnya diinginkan oleh pasien. Jadi ketika ketemu pasien rewel, hadapi dengan tenang, dan bila mana mereka mendapatkan kepuasan pada saat kita berikan layanan, mereka menjadi juru bicara tanpa kita minta. Dia akan ngomong keluar. Kalau berubah ke Bendan, ya dokternya melibatkan rasa empati pada pasien. Hal ini menjadi keuntungan kita. Maka ayo teman-teman, saudara kita yang bergerak di dunia kesehatan, lakukan tugas Anda, lakukan pengabdian Anda, lakukan ibadah Anda dengan rasa empati kepada pasien. Mungkin dari saya sementara itu, empati ini tidak lepas dari kita bekerja secara tim, ya, dokter dengan perawat, perawat dengan manajemen, bagian pendaftaran, bagian yang mengantar pasien dan sebagainya. Jadi saling tolong menolong di dalamnya untuk bagaimana sama-sama kita menjadikan layanan ini menyertakan empati. Dari saya cukup sekian, kami membuka diri untuk memberi kesempatan pada saudara yang mengikuti acara ini untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tema pada pagi hari ini. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Rudi, luar biasa semua materinya. Bapak Ibu semuanya yang ada yang mengikuti live stream ini, sekarang kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Nah, gini Dok, pertanyaannya adalah apakah Rumah Sakit Bendan tercinta ini, apakah sudah melaksanakan sikap empati itu terhadap pelayanan ke pasien, baik dari dokternya, baik dari perawatnya, kemudian dari petugas kesehatan yang lainnya, Dok? Ya, baik Mas Doni. Saya menilai dari apa yang saya lakukan ya di layanan poliklinik bedah. Salah satu hal yang menjadi tolok ukur saya, kita melakukan survei. Survei kepuasan layanan kepada pasien. Ya. Setelah kita melakukan layanan, kemudian kita berikan kesempatan pada pasien untuk menilai, apakah layanan yang kita berikan sudah baik atau tidak. Nah, mereka biasanya itu kita kasih poin ya, kita kasih poin untuk dimasukkan di kotak di luar poliklinik, ya, untuk masukkan apakah dia
masuk di kota puas atau tidak puas, kan gitu. Kita tidak tahu mereka masuknya di kota mana dan siapa yang masuk, kan kita tidak tahu. Tapi setiap selesai memberikan layanan, kita berikan sebagai tanda bahwa mereka memberikan penilaian itu tidak dengan kata-kata. Ya, silakan aja masukkan. Nah, pernah survei itu kita lakukan, alhamdulillah di layanan poli bedah semuanya pasien mengatakan puas. Hal itu yang menjadi salah satu tolak ukur yang kami lakukan, apakah layanan kita ini sudah menyertakan empati atau belum. Satu. Yang kedua, ternyata pasien itu tidak lagi ada rasa takut datang ke poli bedah. Bahkan mereka yang biasanya berobat ke rumah sakit lain itu berpindah ke bedah. Ya, saya nggak ngerti ada apa dengan bedah. Tapi dengan semakin banyaknya kunjungan pasien ke bedah, bukan berarti sebuah kebahagiaan bagi saya. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa mereka merasa sugesti dengan layanan di poli bedah. Itu hal-hal yang berkaitan dengan apakah empati kita libatkan di dalam. Gitu ya. Ya, terima kasih dokter. Jadi bahwa tadi tahu di pemaparan materi tadi bahwa sifat empati itu muncul tidak bisa instan, dokter ya. Tidak bisa. Iya, berarti itu berawal dari bagaimana pola asuh orang tua semenjak balita, anak-anak ya tadi itu, sehingga pas ketika mereka dewasa bisa memunculkan sifat empati itu. Betul. Iya. Cuman pertanyaan gini dok, menurut dokter Udi kira-kira saran apa yang sekiranya bisa meningkatkan SDM terutama di rumah sakit bedah ini supaya ada sifat empati itu bisa tinggi dokter? Ya, gimana dok? Oke, baik, terima kasih Mas Sony. Ya. Kalau di usia pekerja ya, karyawan ya, itu saya rasa tidak cukup dengan edukasi, motivasi. Tapi kita harus juga lakukan dengan memberi contoh. Beri contoh. Karena banyak orang yang bisa memberitahu, tapi belum banyak orang yang bisa memberi contoh. Nah, hal ini yang mesti kita lakukan, dimulai dari direktur, dimulai dari jajaran manajemen, dimulai dari komite medik, ya, dimulai dari komite keperawatan, kan itu. Ini kita sama-sama, ayo kita mulai bekerja dengan melibatkan rasa empati. Karena targetnya apa? Layanan prima. Untuk siapa? Ya, untuk pasien, untuk semua karyawan rumah sakit dan masyarakat di sekitar rumah sakit. Untuk contoh konkretnya gimana dokter? Ya. Bahwa seorang pemberi pelayanan dalam ini baik dokter, perawat, bidan atau yang lain, contoh real kepada pasien di mana sekarang masih era pandemi COVID-19 dokter, gimana bahwa wujud real dalam berempati itu apakah berupa sentuhan kayak menepuk punggung si keluarga ketika mereka berduka meninggal dunia keluarganya di sini, itu bagaimana dok? Oke. Di rumah sakit bedah sebenarnya sudah banyak melakukan perubahan untuk membangun empati. Dulu sebelum ada IT ya, pasien yang mau berobat itu antri mulai malam hari, padahal mau berobatnya besok paginya. Dia ngantri sampai panjang kan gitu, sampai ratusan pasien kan. Kadang-kadang sampai harus bermalam di rumah sakit. Nah, hal itu kan menimbulkan rasa apa ya? Nggak tega ya. Kenapa mereka harus begitu? Dalam kondisi sakit harus bermalam tanpa selimut, ya kan? Tidur sembarang tempat kan itu. Lalu rasa empati dari direktur dan jajaran manajemen membuat sistem pendaftaran yang lebih manusiawi lah gitu. Tidak perlu harus ngantri dari malam kan itu. Alhamdulillah dengan cara pendaftaran online yang saat ini dilakukan, pasien lebih nyaman. Bisa mendaftar lewat HP kan itu, sambil baring-baring di rumah gitu. Kita dapat nomor, dan besok paginya mereka tinggal lapor, ini nomor urut saya, selesai. Dan ini kan salah satu bentuk empati, yang real kepada pasien dan keluarga pasien tanpa harus bersusah payah untuk mereka malam-malam harus ngambil sini dan itu. Ini salah satu bentuk. Kemudian bentuk yang lain, bagaimana empati pasien ketika sudah datang? Ya tentunya dengan percepatan proses pendaftaran. Semakin cepat proses pendaftaran membuat orang semakin nyaman. Jadi masa tunggunya jadi pendek. Meskipun dia sudah dapat nomor, dia nggak lama-lama lagi nunggu. Di pendaftaran ini menjadi salah satu pintu, ya. Jangan sampai di pendaftaran ini bermasalah, kredit,
Memang beberapa kali kita masih mengalami hal itu ya, dan itu di luar kemampuan kita karena dengan IT itu kan tentu ada hal-hal yang masih perlu perkembangan ya. Iya, perlu penyempurnaan. Nah, ini dengan memperbaiki hal itu pun juga wujud dari empati. Nah, kan bagaimana kalau kita itu yang jadi pasiennya suruh nunggu lama, pasti masih nggak suka kan? Apalagi masih ada urusan yang lain. Oh, saya berobat sampai jam sekian, nanti habis ini saya harus ini dan sebagainya. Satu. Yang kedua, seseorang berobat ini tidak bisa berangkat sendiri, harus ngajak keluarga, harus ditemani. Nah, yang nemeni kan bermasalah juga. Mereka harus cari duit dan sebagainya, atau mungkin ngantar anak ke sekolah dan sebagainya. Ini mengganggu. Nah, kalau ini bisa dipercepat, tentunya hal ini akan menjadikan pasien itu merasa nyaman. Ini salah satu bentuk empati ya. Nah, setelah pasien sampai ke poliklinik yang dituju, ya awali yang berikan pelayanan dengan keramahan, dengan tersenyum, dengan menyapa. Hal ini akan membuat mereka lebih tenang ya, enak ya, ketemu dokter, ketemu perawat ini ramah-ramah. Hal ini yang mesti kita bangun. Nah, meskipun kita tidak menjanjikan, wah kalau kamu berobat ke benar pasti sembuh, enggak, karena sembuh itu hanya milik Allah kan itu. Nah, kita sebagai manusia ya perbaikilah hubungan manusianya kan itu. Nah, dengan cara apa? Memberikan ketenangan. Kalau mereka pasien, dok ini, bisa sembuh kok gitu kan. Dengan begitu aja mereka langsung cek, langsung diam. Nah gitu. Nah, walaupun sembuhnya kapan, bawalah kan gitu. Tapi yakin aja, karena ayatnya ada. Allah kasih penyakit, Allah juga kasih obat. Nah, kita harus yakin itu. Nah, ini kita sampaikan. Mungkin itu Mas. Oke, baik, terima kasih dokter. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke sesi 3 ya, ke sesi tanya jawab. Bagi para audiens yang pagi ini bisa hadir di acara live streaming ini, ada pertanyaan dari Mbak Dina? Ada pertanyaan Mbak Dina? Jadi gini dokter, ini ada penanya dari yang ini bahwa ada pertanyaan dari Mbak Milatus ya. Jadi pertanyaannya itu adalah untuk mendapatkan pelayanan di RSUD Bedah itu bagaimana caranya ya dok? Untuk mendapatkan pelayanan di poli bedah RSUD Bedah itu gimana ya? Oh iya. Baik, terima kasih. Ini menanyakan terkait alur lah, bagaimana cara daftar di poli bedah gitu. Karena melihat dokter Udi yang ramah, kayak murah senyum gitu loh ya. Terima kasih Mas. Jadi alur sama aja ya dengan rumah sakit yang lain, cuman kita punya kelebihan ya. Kelebihannya kita bisa daftar online. Itu dilakukan 1 hari sebelum berobat. Kita buka layanan online itu mulai jam 1 ya. Iya, jam 1 sampai hari sebelumnya ya. Jam 1 siang ya. Iya, sampai jam 6. Jam 6 sore. Ya, itu. Jadi Mbak Milatus kalau mau berobat misalnya ke poli bedah, pertama kali lihat dulu Mbak Milatus mau berobat bedah dengan dokter siapa. Alhamdulillah saat ini di poli bedah umum kita sudah punya 3 dokter spesialis. 1 saya, Dr. Ludisono. 2 Dr. Chandra. Yang ketiga Dr. Riki. Nah, beliau masing-masing punya jadwal hari yang berbeda. Nah, sehingga nanti pasien yang mau berobat ke bedah silakan kesempatannya di hari apa kan gitu, atau mau bertemu dokter siapa, tentu menyesuaikan dengan jadwal. Nah, nanti kita akan sampaikan jadwal mereka hari apa gitu kan. Sebagai informasi awal, kalau jadwal saya per 1 April ini nanti hari Senin dan Selasa. Nah, nanti hari Rabu dan Jumat itu dokter Chandra. Hari Kamis dan Sabtu itu dokter Riki. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa hadir di rumah sakit bedah ke poli umum. Pendaftaran tadi bisa dilakukan secara online, tapi juga bisa dilakukan onsite, artinya datang langsung. Bahkan pendaftarannya tidak perlu ngantri, karena kita sudah punya fasilitas anjungan pendaftaran mandiri. Dan itu tersedia di depan resepsionis ada 2 unit, sehingga tidak perlu ngantri panjang. Datang langsung daftar sendiri. Dengan catatan mereka punya nomor dari kunjungan, ya. Jika sudah pernah berkunjung, nanti dengan nomor registrasi catatan medis, mereka hanya mendaftarkan nomor itu, langsung nanti muncul identitas dari pasien dan akan mendapatkan nomor urut sekaligus ke poli mana. Jadi Bapak Ibu sangat mudah.
Nah, setelah dari anjungan pendaftaran mandiri, baru masuk ke loket pendaftaran. Di loket pendaftaran itu nanti juga akan ada beberapa loket layanan. Bagi pasien-pasien dengan fasilitas BPJS, ada loketnya sendiri. Pasien-pasien yang umum ada layanan sendiri. Itu pada saat layanan reguler pada pagi hari ini. Bagaimana dengan pasien yang bisanya siang atau sore? Kami juga menyediakan layanan poliklinik eksekutif, yaitu di Parikesit. Lokasinya ada di sebelah kiri halaman parkir Rumah Sakit Bedah. Tidak jauh dari situ. Dengan cara bisa hubungi di rumah sakit kemudian mendaftar, kan itu sama. Mereka akan dilayani oleh dokter-dokter spesialis di Poli Parikesit. Dan inilah kemudahan yang kita berikan sehingga Bapak Ibu sekalian bisa dipastikan ketemu dokter yang dipilih. Mungkin itu jawaban dari saya, Bapak Letus. Ya, baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Ya, pertanyaan yang luar biasa ya terkait bagaimana alur masuk ke poli dokter. Ya, karena memang masyarakat sekarang itu memang butuhnya instan ya. Pokoknya ya saya periksa ya kalau bisa tidak usah jangan terlalu lama lah nunggunya gitu. Terkadang kan mitos di masyarakat di mana yang selama ini ya masih ini ya bahwa daftar jam 3 antri,